firman-Nya di dalam Alkitab. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan bernyanyi dari lagu Yesus Sayang Padaku di medley dengan anak-anak kecil Tuhan Cinta. Yuk adik-adik kita mulai ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ibu bapak kakek nenek Tuhan cinta. Nah, gimana adik-adik? Udah semangat belum? Kayaknya sih belum semangat deh Bang. Ya, betul. Sebelum kita mulai ibadah lagi nih Bang, masuk kita ibadah biar lebih semangat lagi Bang, Kakak Pia. Kita bernyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Oke. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut hidupku, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bila kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan karena kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami Bapa. Biarlah Roh Kudus memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan, biarlah doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama anak Putra Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan hukum Taurat yang diambil dari hukum Taurat yang ke-9 dan artinya. Mari kita sama-sama membaca ya.
Titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Nah, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila sebelum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Baik adik-adik, demikianlah pembacaan hukum Taurat yang telah kita baca sama-sama. Sekarang untuk meresponnya kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 549, Holland Dak Danak. Holland Dak Danak na met-metau, alay na boyaw tu Jesus tau. Holland ibana olo aki, pahimasahat tu surgoi. Tuhan Yesus jangkon awon, tung somargogo dak danak mon, di homoluku pake mai, kau hasang ngapon di goarmi. Adik-adik, kita akan baca ayat bulanan kita pada minggu hari ini, diambil dari Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu Anak Sekolah Minggu, Dengar-dengarlah. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Shalom anak-anak, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa, menutup mata kita, dan anak-anak mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih berkenan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh bersama-sama beribadah bersama anak-anak pada saat ini dengan penuh sukacita, dan kami mohon Tuhan berikan kemampuan agar kami bisa memberitakan firman, agar anak-anak boleh mendengarkannya dan boleh menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum itu kita buka dulu Alkitab kita. Kita buka di Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kita baca bersama-sama dengan anak-anak yang ada di rumah. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Anak-anak sekolah minggu SKM HKBP Gedong,
Di dalam firman Tuhan Markus 10 ayat 13 sampai 16 itu ada penekanan, yaitu Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayah, Inang bertanya ini kepada anak-anak semua yang ada di rumah. Siapa yang sering diajak atau ikut serta bersama atau berpergian dengan orang tuanya? Ayo, siapa? Pasti semua ya, senang ya diajak ikut serta berpergian bersama orang tua. Nah, apalagi ada hiburan, ada permainan di situ. Begitu sukacitanya mereka semua atau anak-anak. Bagaimanakah perasaan anak-anakku atau anak-anak SKM AKBP Gedong? Pasti gembira, pasti bersuka cita. Bahkan ada yang sampai terbawa-bawa dalam mimpi. Nah, seperti apa contohnya yang terbawa-bawa dalam mimpi? Seperti kayak contohnya kita merayakan perayaan Natal. Mereka akan terbawa-bawa dalam mimpi. Bagaimana besok bajuku ya? Aku akan pakai baju baru, aku akan bernyanyi, aku akan berdendang, bergembira, menari-nari. Ada kegiatan yang membuat saya tertarik untuk ikut serta. Nah, itulah kesukacitaan dan keceriaan yang timbul di wajah anak-anak, yang bisa kita lihat di wajah anak-anak. Tetapi zaman dahulu anak-anak tidak punya hak. Tidak punya hak untuk berbicara, tidak punya hak untuk ikut serta di dalam perayaan ataupun acara-acara tertentu yang dibuat oleh orang-orang tua mereka. Dan kenapa itu? Karena mereka menganggap anak-anak masih kecil. Nah, kemudian di dalam firman Tuhan Yesus, kembali kita tegaskan di Markus 10 ayat 14b, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Saat Yesus hidup di bumi, dia menyambut anak-anak itu dan dia sering menyebut mereka di dalam pengajarannya. Dan dapat kita lihat beberapa gambar-gambar. Kalau kita melihat gambar Tuhan Yesus, untuk menampakkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang itu sangat ini ya, tidak mungkin. Tetapi kita bisa lihat gambar Tuhan Yesus, di mana gambar-gambar Tuhan Yesus tersebut dikelilingi oleh anak-anak. Anak-anak senang mendengarkan firman Tuhan, cerita-cerita yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus memangku anak-anak tersebut. Ada beberapa anak-anak yang dipangku di pangkuan Tuhan Yesus, dikelilingi. Nah, kemudian Tuhan Yesus pun menjadi sahabat anak-anak. Tuhan Yesus sedang memberitakan firman pada saat itu. Dan kemudian Tuhan Yesus sangat senang bila anak-anak itu datang kepadanya dan bertanya tentang firman Tuhan. Kemudian apakah anak-anak SKM Gedong rajin mendengarkan firman Tuhan? Apalagi situasi seperti saat ini. Lewat apa sajakah kita bisa mendengarkan firman Tuhan? Tentunya banyak media atau apapun yang bisa kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Bisa melalui televisi, bisa melalui media bacaan, bisa juga melalui live streaming yang diadakan sekolah minggu pada saat ini, ya. Bisa juga melalui HP Android. Nah, itu adalah sarana yang dapat kita pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian, apakah yang dapat mengganggu anak-anak untuk ikut mendengarkan, untuk rajin mendengarkan firman Tuhan? Banyak pengganggu. Apa salah satu contohnya? Seperti kemalasan. Kita malas untuk bangun pagi. Kenapa kita malas bangun pagi atau susah bangun pagi? Ya, mungkin karena akibat kita menonton terlalu malam, bermain game terlalu larut
malam. Orang tua, mama bapak memberikan HP, ya udah kamu pakai ini. Akhirnya mereka tidak terkontrol untuk bermain HP sampai larut malam. Atau juga mereka berbohong kepada orang tua, mama bapak. Ngerjain PR mak, tapi bukan PR yang dilihat, tapi permainan game. Banyak cara ya yang membuat anak-anak itu jadi malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dengan mereka kurang tidur, terlalu malam untuk tidur, otomatis bangun pagi susah ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini anak-anak, di sini kita meminta pertolongan orang tua untuk membangunkan kita di pagi hari agar kita besok bisa mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik yang telah disiapkan oleh guru-guru sekolah minggu melalui live streaming atau juga melalui buku bacaan yang ada di sekolah, boleh kita lihat-lihat kembali. Kita luangkan waktu kita untuk membaca sedikit saja sebagian daripada firman Tuhan, sehingga kita bisa menjadi terbiasa untuk dengar-dengar akan firman Tuhan. Kemudian bagaimana caranya lagi? Buang semua kemalasan. Jangan dipupuk kemalasan itu. Kita malas bangun, buang itu semua. Kemudian waktu tidur malam kita percepat. Nah, dan kita membutuhkan peran serta orang tua di dalam pertumbuhan dan perkembangan iman anak-anak. Semoga dengan firman ini Tuhan menolong kita agar kita menjadi anak-anak terang yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Dan sebelum kita tutup dalam doa, mari kita coba dengarkan lagu dari Kidung Jemaat 154 ayat 1. Anak-anak yang ada di rumah, boleh kita buka buku Kidung Jemaat 154 ayat 1. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa di surga, karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami anak-anak kecil sangat-sangat butuh akan Engkau Tuhan, karena Engkau menerima kami sebagai penghuni kerajaan surga. Terlebih-lebih Tuhan, kami anak-anak yang masih polos, rindu dan haus akan firman Tuhan. Oleh karena itu, ajarilah kami Tuhan, agar kami selalu senang mendengar akan firman Tuhan dan terlebih-lebih menyiapkan hati kami, pikiran kami, dan hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan puji syukur kami. Amin. Sebelum menutup ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan daripada Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Minggu adik-adik semua. Sampai jumpa Jumpa minggu minggu depan. depan.